Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya. Jadi mohon maaf karena kita ini sudah keburu waktu, akhir November harus sudah ujian. Jadi kalau saya tunda hari ini nggak kuliah, tunda minggu depan saya juga ada kerja lagi, nggak kuliah lagi, 2 kali nggak kuliah. Wah, kita mepet-mepet bener untuk ngabisin bulan November ini ya. Sementara kita masih berapa kali lagi pertemuan. Nah, saya lihat sudah ada beberapa teman yang ngumpul tugas. Saya lihat malah ada yang dia mutu katanya antena TV digital. Berarti di daerah dia tuh sudah masuk ya TV digital ya. Saya di rumah saya belum masuk TV digital. Atau di Palembang sudah ada TV digital masuk ya? Bukan berlangganan tapi langsung TV biasa tapi dia siarannya digital. Sudah ada belum di Palembang? Sudah masuk belum? Siapa tuh mahasiswa yang dia ngupload foto, dia bilang itu antena TV digital. Siapa itu ya? Ada orangnya di sini? Halo? Halo, siapa ya? Kamu ya? Armanda bukan? Bukan, Pak. Bukan, siapa ya? Yang saya lihat dia bilang itu antena TV digital. Berarti di daerah dia sudah masuk TV digital ya. Di tempat kami nggak tahu saya sudah masuk atau belum. Dan katanya tahun depan tuh TV semua harus TV digital. Itulah kita harus pakai shuttle box itu katanya. Kalau nggak pakai itu nggak dapat siaran sebenarnya. Atau kalau kita sudah punya TV yang digital, TV siaran TV pesawat TV yang sudah digital, ya nggak perlu lagi pakai shuttle box. Siapa ya? Itu yang putus siapa lah itu? Ada putus siapa ya? Hah? Kayaknya bukan di Palembang kalau saya rumah-rumahnya tuh. Kayaknya bukan di Palembang. Siapa ya? Punya siapa tuh? Rapi ini bukan? Bukan ya? Bukan Rapi ya? Oke ya. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang jenis antena ya. Mungkin bisa Anda mana ya? Oh, tunggu. Mungkin bisa Anda download ya materinya ya. Bisa download materinya. Bentar ya. Oke, sudah muncul? Sudah muncul ya? Muncul, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke ya. Nah, sekarang bentuk dan jenis antena ya. Itu. Jadi antena itu adalah suatu alat yang mengkonversi gelombang sebenarnya. Dari gelombang udara, gelombang elektromagnetik yang ada di udara, menjadi gelombang listrik yang bisa masuk ke dalam alat kita. Jadi yang masuk ke alat kita itu sudah sinyal listrik. Tapi yang ada di udara bebas kalian ini itu namanya gelombang udara berbentuk gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, jadi saat ini antena itu menerima sinyal analog. Nah,
Dengan perkembangan zaman sekarang, ternyata bisa dikirim dari sinyal analog tadi ditumpangi sinyal digital. Tapi dia masih tetap dalam sinyal analog, tapi di dalamnya itu ada sinyal digital. Nanti diubah lagi ya ke dalam TV kita atau alat kita menjadi informasi digital. Ya. Nah, antena itu antena itu ada kekuatan sinyal, baik itu sinyal kirim maupun sinyal terima, disebut dengan gain. Satuannya adalah dBi, decibel interference. Ya. Nah, jadi antena itu banyak macamnya. Ada antena yang bisa diarahkan. Namanya antena direksional. Ya. Dia mempunyai nilai kekuatan kirim dan terima itu sangat tinggi karena dia difokuskan ke satu arah. Ya. Nah, antena ini lebar bandwidth-nya itu kecil karena dia tidak besar arah jangkauannya itu. Dia difokuskan ke satu arah, bukan ke semua arah, hanya ke satu arah. Tapi dengan difokuskan ke satu arah, dia mempunyai kekuatan yang tinggi, ya, sehingga daya pancarnya jauh dan terarah, tapi tidak luas. Kalau dia ngarahnya ke barat, hanya ke barat pancarannya. Ngarah ke timur, hanya ke timur. Ngarah ke utara, hanya ke utara. Tidak bisa ke semua arah atau tidak sampai 180 derajat, bahkan tidak sampai 360 derajat. Jadi kalau dia mau 360 derajat, mungkin dipasang 4 antena agar tercover semua arah. Ya. Hanya satu fokus dia tuh. Sempit. Nah, makanya biasa digunakan untuk mengirim koneksi dari poin ke poin, titik ke titik, atau satu titik ke banyak titik. Antena direksional ini contohnya antena grid. Nah, saya lihat ada yang sudah mengupload antena grid. Antena parabola saya lihat juga ada. Atau antena yang berkisi-kisi ya. Kayak antena TV itu, ada kisi-kisinya. Ada apa? Si tulang-tulangnya itu. Nah, itu antena Yagi. Atau antena sektoral. Itu. Nah, seperti antena TV atau antena pemancar orari, nah itu ada yang menggunakan namanya antena Yagi, bentuknya kayak tulang-tulang ikan. Tapi jaraknya tidak jauh ini. Antena seperti ini, Yagi itu jaraknya bisa 7 sampai 19 desibel. Kekuatannya 7 sampai 19 desibel interference. Antena searah yang lain yaitu antena grid. Ya. Antena grid itu Anda lihat di internet tuh banyak nih. Dia pakai kisi-kisinya setengah lingkaran. Di depannya ini ada penerima. Ya, penerima sinyal internet. Ya, sudut pandangnya sedikit, dia tidak jauh tidak lebar, tapi dia mengarah ke satu titik. Ini mungkin saya yakin jaraknya mungkin 1-2 kilo sanggup ini antena ini, ya. 1-2 kilo ini sanggup. Kemudian antena parabola. Nah, parabola ini bisa sampai ke satelit. Bisa sampai ke kota lain, ya, dia jauh jaraknya ini, parabola, ya, dia ada penampang di belakangnya untuk memantulkan sinyal yang banyak, sehingga sinyal itu terfokus ke satu titik. Nah itu ya. Jadi kelebihan antena parabola itu dapat digunakan menerima 3 satelit sekaligus tanpa harus menggerakkan antena. Jadi satu antena parabola bisa menerima satelit yang ada di ruang angkasa.
sebanyak 3 satelit sekaligus. Bisa menampilkan gambar dari semua TV satelit ditangkap dalam sekejap. Jadi kita bisa mencari channel-channel di luar negeri itu bisa dengan satu antena parabola, tapi kita bisa nonton berbagai macam TV luar negeri. Ya, itu. Nah, kemudian sayangnya dia jangan bergerak. Kalau dia goyang, posisinya tergerak, maka tidak fokus lagi ke satelit. Sehingga dia tidak mendapatkan gambar yang bagus. Sinyalnya menjadi tidak baik. Tapi kalau dia tepat ke satelit tersebut, kualitasnya akan baik. Karena semua gelombang dipantulkan oleh piringan di belakangnya tadi, kuali yang di belakangnya tadi, ke satu titik. Sehingga nilainya maksimum. Nah, tetapi kelemahannya ya hanya maksimal 5 satelit dalam satu antena. Kemudian satu satelit hanya satu LNBF. Jadi dia butuh banyak LNBF kalau pengen banyak satelit yang diterima. Ya. Kemudian channel yang diterima lebih sedikit, ya benar. Kemudian ada antena yang satu arah juga, namanya sektoral. Jadi dia ini yang seperti dipasang di BTS pemancar seluler. Antena sektoral ini ya dia punya arah pancar 45 sampai 180 derajat. Ya. Ada lagi antena yang modifikasi. Jadi dari penerima WiFi yang biasa itu dipasang piringan di belakangnya atau kuali di belakangnya sehingga orang menyebutnya wajan bolik. Ya. Akibatnya dia bisa menerima sinyal yang jauh dan lebih baik tangkapan sinyalnya sehingga internet kita mainkan itu bisa bagus hasilnya, cepat dan besar kemampuannya. Nah, ada lagi antena jenis lain yaitu antena yang mengarah ke segala arah. Ini dikenal dengan namanya omnidireksional atau access point. Digunakan sebagai akses point. Dia bisa memancarkan ke segala arah sampai 360 derajat. Sudut pandangnya ke segala arah. Sehingga luas jangkauannya, tapi jaraknya tidak jauh. Bisa mencakup area sekeliling kota Palembang, tapi tidak jauh jaraknya. Karena antena omnidireksional ini dia membagi kekuatannya ke segala arah sehingga pancarannya tidak jauh. Jadi kalau pengen jauh maka dikuatkan lagi gainnya. Ya. Nah, karena sifat yang terlalu luas, jadi kemungkinan dia menyebar dan terjadi gangguan terhadap gelombang yang lain, itu yang disebut dengan interferensi. Ya. Itu. Nah, jadi biasanya antena omnidireksional ini bisa digunakan satu titik ke titik atau satu titik ke banyak titik. Ya. Bisa juga digunakan sebagai hotspot. Kalau Anda di rumah itu ada hotspot access point, Anda berlangganan dengan Telkom atau dengan IndiHome atau dengan MyRepublic atau dengan yang lain, itu kan dikasih nih hotspot yang antenanya menggunakan antena omnidireksional. Antenanya berdiri satu seperti ini. Seperti satu batang saja dia. Itulah antena omnidireksional, bentuknya satu batang. Ya. Sehingga dia bisa menyebarkan ke segala arah atau multiple point. Nah, antena omnidireksional itu ada cuma satu batang, bentuk batang ini, ada juga yang ditambah reflektor di belakangnya.
sehingga menambah kekuatan. Tapi panjang reflektornya ini tidak boleh sembarangan. Harus perkalian panjang gelombang atau lambda. Jadi bisa 1/4 lambda, setengah lambda, atau 1 lambda. Jadi kalau frekuensinya 100, nah lambdanya berapa? Lambda sama dengan C per F. Ya. Nah, ada yang jadi kalau kelipatan lambda, ya, 1/4 lambda kali 2, ya, jadi dia main kelipatan lambda. Panjangnya tidak sembarangan. Jadi kalau pembuat antena omnidireksional yang berdiri tegak itu panjangnya harus perkalian lambda atau panjang gelombang. Nah, nah buat setengah lambda kali berapa tingginya, itu harus sesuai dengan panjang gelombang. Jadi tidak bisa kita nak buat sekehendak hati kita. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan belum? Izin Pak, bertanya Pak. Ya, sebentar. Siapa mau bertanya? Saya stop screen dulu ya, biar enak. Oh, ini ya, gede ya. Siapa yang bertanya? Ya Pak. Oh ya, silakan gede. Pak, apakah betul kalau gelombang elektromagnetik itu akan memantul jika mengenai benda seperti aluminium tadi? Soalnya tadi itu kan seperti di wajan bolik tadi itu terpantulkan dan terfokus karena adanya wajan di belakangnya. Jadi apakah memang bisa memantulkan apa jenis-jenis aluminium itu, Pak? Oke, itu pertanyaannya ya? Oke, jadi suara saya kedengaran ya? Oke ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu bisa dipantulkan oleh benda-benda yang sifatnya logam. Aluminium, besi, emas, perak, perunggu, ya. Apalagi ya? Besi ya, pokoknya yang menjadi sifat logam. Kalau dia kayu, kain, kacau, ya, sabut kelapa, nah itu ya, atau semen, atau pasir, itu tidak memantulkan gelombang elektromagnetik secara langsung. Tapi yang bisa memantulkan 100% itu adalah benda-benda yang bersifat logam. Nah, tadi kalau kita cuma ada satu antena yang panjang seperti ini saja, ya, tidak kita kasih logam di belakangnya, maka dia sedikit sinyalnya. Tapi dengan Anda kasih logam di belakangnya, maka dia terfokus. Jadi semua sinyal tadi mantul ke penerima ini. Itulah kenapa wajan bolik tadi dia bisa lebih jauh jaraknya, lebih besar sinyalnya, karena ada pemantul. Ya, pemantulnya tadi logam yang berbentuk setengah lingkaran atau berbentuk kuali tadi. Ya, itulah gunanya orang tambahkan logam yang berbentuk melengkung di belakangnya agar sinyal yang terpantul banyak sehingga penerima gelombang tadi akan mendapatkan sinyal yang lebih baik dan lebih kuat dan lebih jauh jaraknya untuk memancarkan. Jadi itulah kenapa dipasang itu. Parabola itu kan dipasang kuali di belakangnya kan, tapi besar kualinya kan. Nah itu karena dia logam. Ya, bisa kayak kisi-kisi logam itu apa bentuknya berkisi-kisi, nah masalah asal dia bahannya bisa memantulkan gelombang elektromagnetik. Ya, itu jawabannya. Oke, yang lain ada pertanyaan lain nggak? Izin Pak. Silakan. Izin, Pak. Siapa ini? Saya Pak. Ya, Alpim Alpha Beta Gamma. Izin Pak bertanya Pak. Oke, silakan. Kemarin itu kan saya keliling. Kemarin itu Senin kemarin. Keliling. Iya Pak, kemarin. Ya, kemarin Senin. Iya. Kemarin itu kan saya keliling cari antena ya Pak. Ya. Terus saya lewat depan kantor di Subkominfo ada antena gitu kan Pak. Di Palembang? Di Lahat Pak. Oh Lahat, oke Lahat. Iya. Okay. Jadi pas saya keliling itu, saya foto, saya lihat di Google Lens, itu bukan antena katanya Pak, itu stasiun transmisi. Jadi apakah bisa disebut antena itu Pak? Bukan, mana bentuknya dulu, aku udah tahu. Dia kau tuh gambarkan Pak, dulu bentuknya. gambarnya itu Bisa kau share di sini gambarnya. di HP Pak. Ya kau tunjuk ke Pak ya dari HP kau. Mundur dikit. Oh, nah, Bentar. kan di Bentar, atasnya ada antena di atasnya. Saya lihat ya.
Di atas ada antena. Nah itu, ya, ada yang Dia cak segitiga gitu, Pak. iya, yang ada tegak-tegak itu kan. Iya. Nah itu antena itu. Antena ini kan omnidireksional di atas itu. Antena omnidireksional, tapi banyak jumlahnya, ya kan? Iya. Nah, iya. Terus masalahnya apa? Cuman pengen tahu Pak itu antena apa jenisnya. Ya, itu dia dipasang omnidireksional yang jumlahnya bertingkat. Banyak itu jumlah omnidireksional yang banyak dipasang. Ya. Jadi itu antena juga sebenarnya. Karena ngapain dia bikin menara kalau itu bukan antena? Tapi antena itu kan ada fungsinya dia memancar dan menerima, ada cuman meneruskan. Ada cuman menerima beda, Cak, memancarkan. Seperti antena di radio mobil. Kan di mobil itu kan cuman pacak nerima baik. Tapi kalau handphone itu kan bisa dua arah. Handphone kamu tuh antenanya bisa menerima, bisa memancarkan. Nah, kalau yang tadi tidak tahu dia fungsinya menerima atau memancarkan, saya belum pelajari karena kalau dia cuma stasiun penerima, nerima B. Kalau stasiun pemancar, dia memancar B. Tapi bisa juga relay. Relay itu dia bisa menerima dan memancarkan kembali. Ada relay TV. Di antara perbatasan Lahat Muara Enim itu ada stasiun relay TVRI. Ya? Nah, Iya, Pak, ada, Pak. Bisa menerima, bisa memancarkan tuh pasti kalau dia bilang stasiun relay TVRI. Pasti di situ dia nerima dari Palembang, memancarkan ke sekitar Lahat, ya, atau sekitar Muara Enim. Ya. Oke. Ya, silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Di sini Pak, bertanya. Boleh. Andreas. Ya Pak. Sinurat. Saya pernah dengar tuh Pak, kalau misalnya kaleng, terus wajan, sama panci, apalagi garpu itu bisa dibuat jadi antena Pak. Itu gimana cara kerjanya Pak? Kok bisa jadi Kalau antena? wajan tadi sudah saya bilang kan, wajan tadi kan sekedar memantulkan sinyal ke penerima, ya kan? Oke ya. Itu pertama. Kalau kaleng, dia memfokuskan sinyal. Jadi sinyal itu difokuskan ke dalam kaleng tadi. Sehingga sinyal itu hanya mengarah ke satu arah. Tidak menyebar ke segala arah. Seperti antena omnidireksional. Apalagi satu lagi, garpu. Ya garpu Ya, hanya Pak. sebagai penerima. Jadi pengganti dari antena. Karena garpu itu sifatnya berbentuk logam, dia bisa menerima sinyal. Jadi dia hanya penerimanya garpu tadi. Jadi pokoknya semua barang yang dari logam itu bisa dijadikan antena. Apakah dia hanya memantulkan saja atau dia hanya menerima saja. Itu syaratnya. Kalau dia logam, baca. Ya pokoknya logam itu apa bela. Jangankan itu. Kamu punya kawat sebatang, tegak ke, sambung ke alat, jadi antena lah itu. Kawat sebatang atau besi sebatang itu bisa. Gitu. Tapi kan sekarang kan teknologi antena kan sudah canggih. Jadi tidak lagi kelihatan seperti di handphone itu, handphone zaman dulu itu pakai antena yang panjang. Sekarang kan handphone nggak kelihatan antenanya. Padahal di dalam handphone kamu ini ada antena sebenarnya, tapi tidak kelihatan karena teknologinya sudah dibuat flat, antenanya lebar. Bukan panjang, tapi dia berbuat bentuknya lebar. Bahkan kalau Anda pernah menggunakan alat pembayaran elektronik seperti kartu, misalnya kartu flash, kalau BNI itu apa namanya? Kalau BRI namanya Brizi, kartu pembayaran tol. Kalau kalian tahu kartu untuk bayar tol itu, sebenarnya di dalam kartu bayar tol itu ada antena sebenarnya. Kartu untuk bayar tol itu di dalamnya ada antena, tapi kita tidak tahu bentuk antenanya di dalam. Strip dia bentuk antenanya. Strip. Karena dia hanya untuk mengirim sinyal yang dekat, ya berarti antenanya tidak usah besar-besar. Dia kan ditempel baru terbaca, sehingga antenanya kecil-kecil cukup. Nah, kalau dia nak mirim sinyal jauh, dia harus besar antenanya. Nah, itu ada alat pemancar tambahan biasanya untuk alat pembayaran tol. Oke, bagus ya itu Andreas Bona Sinurat. Silakan yang lain. Pak mau tanya Pak. Siapa tuh? Oh, Andian Kaspari. Oke, sudah selesai makannya Kaspari?
Dari tadi kau Nggak, makan udah selesai kau jengok. Silakan. kalau tadi itu kan basic antenanya itu kan dari aluminium dan sebagainya, Pak. Nah, kalau di mall itu kan ada picocell antena picocell yang Yang di gunanya dalam itu itu untuk ya. memperkuat jaringan di gedung-gedung besar kayak itu Dalam kan, Pak. gedung ya, Nah, indoor ya. Iya, indoor. Kalau di Andrian perhatikan antena itu dia bahannya polimer, Pak, plastik kayak penutup plastik yang tertutup kayak itu. Nah, dia sistem pemancarnya kayak mana, Pak? Ya, jadi plastik itu hanya wadahnya saja. Karena agar dia terhindar dari cuaca. Kamu siram banyu tidak tembus. Kamu taruh di tempat yang lembab tidak karatan. Tapi di dalam plastik itu ada kumparan. Bahannya dari logam. Jadi antena itu berbentuk kumparan, bahannya dari logam. Nah, dibungkus oleh plastik. Jadi plastik itu hanya pembungkusnya, tapi antena di dalamnya sendiri itu sebenarnya ada logam. Tapi logam dibungkus oleh plastik. Bahannya dari polimer. Jadi polimer itu sebagai pembungkus, pelindung. Oke. Kalau Anda pernah lihat access point, nah access point itu ada juga bentuknya lingkaran baik, cak buletan baik, tapi sebenarnya di dalamnya ada antena berbentuk logam. Nah, jadi polimer tadi hanya pembungkus. Selain pemanis, kedua sebagai pelindung agar antena di dalam itu tidak karatan, tidak rusak karena dia kan siapa tahu kena cuaca, gitu. Nah, itu fungsinya Andrian, tapi di dalamnya tetap logam. Antena tetap logam. Tetap dia menggunakan antena dari bahan logam. Ya. Paham Andrian nih? Paham, Pak. Makasih, Oke, Pak. Jarna Ajna nih mau bertanya ya? Jarna Ajna. Mau bertanya enggak? Ya. Enggak ya? Ini dia ngasih komen +3. Maksudnya apa +3 nih? Enggak, Hah? Pak. Itu dia tadi kepencet. Apa? Nge-lag laptop. Ya apa? Ketik +3 itu maksudnya apa? Oke. Siapa lagi mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Siapa Pak, ini? berarti router WiFi yang nggak ada di rumah tuh bisa juga disebut antena ya, Pak? Yang mana? Yang alat nyebar ke sinyal. Ya, tapi kan di situ kan ada alat prosesnya, ada alat pemancarnya. Pemancarnya hanya antena itu aja yang ada tegak itu kan. Iya, Pak. Nah, tapi yang petanya itu bukan antena, itu alat prosesornya. Nah, nanti ada tegak, panjang itu adalah antenanya. Jadi antenanya hanya yang berdiri tegak itu baik. Kalau yang peta itu hanya prosesornya. Ya. Di dalamnya itu ada prosesor sebenarnya. Ada komponen. Tapi yang antenanya hanya yang berdiri tegak. Ada yang duo, dia itu biasanya. Ada yang 3, bahkan ada yang cuma 1. Kalau di rumah saya 2 antenanya. WiFi itu. Ada yang 1, ada yang 3. Nah, Andrian sudah jadi pembaca TVRI ini, Andrian ini. Kapan kamu jadi penyiar TV, Andrian? Dari 2020, Pak. Di mana? Nah? Di TV di mana? TVRI. Oh, di TVRI. Kamu sebagai apa di sana? News anchor. Oh, presenter. Acaranya acara apa? Itu Pak, Sumatera Selatan hari ini. Oh, gitu. Acara berita. Jam berapa ya? Kalau sekarang kemarin tuh jam 4 sampai jam 5. Mungkin karena ada acara baru dimundur kali. Kau masih sekarang? Tidak lagi? Kalau dari corona kemarin stop dulu, Pak. Oh, stop. Soal dulu. kuliah juga. Oh, iya. Berarti kau kalau di TVRI kau sering banyak nyingok pemancar, nyingok antena di sana? Sering. Iya. Di belakang itu ada tower besar tuh TVRI. Iya, Pak. Pemancar. Saya pernah Dari bermain di bawah tower itu. Pajak tidur-tiduran di bawah itu. Misalnya mobil pajak parkir di bawah tower itu ya. Iya, Masih bisa, ya? Pak. Masih tower itu Masih, ya? Mas. Iya. Masih.
Oke, tadi siapa tadi yang bertanya tadi? Masalah WiFi ya, sudah jelas ya. Oke, silakan yang lain. Kalau ada pertanyaan lagi. Izin Pak, Silakan. saya pernah membaca Pak ya bahwasanya Omni itu memiliki dua tipe yaitu dipol sama monopol. Nah, contoh monopol itu seperti router pada WiFi. Karena itu antenanya ada satu Pak ya. Nah, yang saya bingungkan itu pada saat antena radio Pak. Apakah antena radio itu termasuk juga monopol Pak? Soalnya antena radio itu kan bisa dipanjangkan kan Pak. Oke, itu monopol. Kalau dia sebatang dia monopol. Kalau dipol tuh dia kanan kiri. Nah, nanti saya lihatkan gambarnya ya, sebentar ya. Nah, ini ya, kita cek ya. Sebentar, gimana share-nya ya? Share. Bentar ya, ini ya. Nah, ini kelihatan nggak? Monopol kan cuma sebatang. Kelihatan, Arif? Kelihatan Pak. Nah, sebelahnya itu kalau dipol 2 batang, tapi 2 batang harus dipotong, jangan jadi satu. Kalau 2 batang digabung masih monopol. Dipol itu kalau 2 batang itu dia potong, dipisahkan, nanti disambungkan dengan sebuah kabel. Kalau monopol dia sebatang bes tersambung, tapi kalau dipol itu 2 batang yang dipotong, disambungkan dengan satu kabel. Nah, itu ya. Jadi dipol itu adalah terbagi 2 dia. 2 bagian yang terpisah memang. Itulah dipol. Tapi ini antena omni karena dia bisa mengarah ke segala arah. Jadi kalau ini ke segala arah, ini segala arah. Kalau ini cuman segala arah. Jadi ini dipol dan monopol. Jadi beda bentuknya, ada batang terpisah, tapi dia bentuknya batangan. Nah, itu ya. Gitu. Nah, jadi kalau diberdirikan nanti begini bentuknya. Nah, dipol itu berdiri kayak ini. Jadi ini kakek ngarah ke segala arah, bawahnya ke segala arah. Jadi dia memperluas jangkauan sebenarnya. Kalau cuma satu batang B kan arahnya satu jangkauan. Tapi kalau ini kan bisa jangkauannya ke pucuk, ini jangkauannya ke bawah. Tapi ke segala arah. Jadi lebih banyak sinyal yang dia bisa sebarkan. Itulah dia makin dipol tadi. Ya, bagus ya. Arif Abdillah ya. Oke ya. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Nanti kita bisa diskusi lagi. Tadi masalah itu, oh ya, oke ya. Nah, jadi kalau ini Arif, ini namanya dipol Arif, walaupun nggak berbatang-batang, karena dia tidak terputus batang ini. Satu kesatuan, cuman panjangnya perkalian lambda. Ini masih monopol. Ya. Nah, ada lagi omnidireksional ditambah penguat. Kisi-kisi di sampingnya ini. Jadi dia untuk memperkuat sinyal. Namanya tune still. Ada lagi super gain. Nah, dikasih pelat di belakangnya. Jadi antena dipol kanan kiri kan ini dipol kanan kiri. Ya. Satu batang ke kanan, satu batang ke kiri. Tapi dikasih pelat di belakang sebagai pemantul sinyal. Jadi ada penguat namanya super gain. Ya, antena itu dikasih pelat di belakangnya agar memantulkan sinyal ke antena dipol tadi. Nah, itu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ke ini. Nah, ke sini ya. Nah, jadi antena itu sebenarnya dia memantulkan atau mengirim atau menerima gelombang elektromagnetik. Kenapa disebut gelombang elektromagnetik? Ada gelombang elektro, berarti gelombang listrik. Ada gelombang magnetik, ada gelombang magnet. Jadi disebut dengan gelombang listrik dan magnet, atau bahasa Indonesianya elektromagnetik. Benar nggak? Ada listrik, ada magnet, jadi elektromagnetik. Yang berdiri warna hitam itu disebut gelombang listrik. Yang tidur warna hijau itu disebut gelombang magnetik. Jadi gelombang listrik dan magnet itu saling tegak lurus 90 derajat.
derajat. Gelombang medan magnetik ngarahnya tidur, gelombang listrik ngarahnya tegak. Jadi kalau ada antena berdiri, dua buah antena yang saling berdiri, satunya di kanan, satu di kiri, maka dua buah antena ini bisa berkomunikasi dengan memancarkan gelombang elektromagnetik. Ya, arah pergerakannya dari satu antena ke antena yang lain. Gimana Pak kalau saya tidurkan? Ya nggak masalah. Ditidurkan juga bisa. Dia akan menerima dua-duanya. Walaupun dia tidur, mana yang duluan? Bisa menerima magnetik dulu, berarti yang belakangan listrik. Kalau dia tegak, mana yang duluan? Bisa baik dia menerima listrik dulu, magnetiknya belakangan. Nah, kenapa? Pokoknya mana yang diterima duluan ketika masalah. Karena dia listrik menimbulkan magnet. Magnet menimbulkan listrik. Jadi mana yang duluan ketika masalah. Oke, ketika ada magnet masuk, listrik timbul. Ketika ada listrik masuk, magnet timbul. Jadi dia saling menimbulkan. Ada magnet akan timbul listrik. Ada listrik akan timbul magnet. Itulah disebut dengan gelombang elektromagnetik. Oke. Nah, satu gelombang, ya, satu siklus gelombang itu disebut dengan satu lambda. Satu lembah dan satu puncak. Satu panjang gelombang namanya satu lambda. Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang disebut dengan frekuensi. Ya, satu lambda itu disebut dengan frekuensi. Nah, antena yang tadi saya bilang monopol, omnidireksional, bisa monopol, bisa dipol, itu biasanya digunakan dengan gelombang very high frekuensi. Biasanya dia untuk nilai gelombangnya very high frekuensi atau frekuensi yang sangat tinggi, frekuensi tinggi. Tapi belum ordenya giga, masih megahertz. Ya, itu. Nah, bisa baik antena tadi tambah kawat. Ditambah kawat, ya. Jadi antena itu dibuat double, setelah double dihubungkan dengan kawat-kawat. Nah, sehingga dia lebih banyak sinyal yang dia terima. Ya, jadi folded dipole namanya. Folded dipole. Ada lagi antena yang namanya quad dan delta loop. Ya, ada antena itu bentuknya tidak garis, tapi berbentuk membuat bentuk yang melingkar atau bentuk yang saling menutup. Jadi kalau ada sebuah kawat dibuat saling bertemu, membentuk segitiga kek, nah dibentuk peta kek, nah dibentuk apa? Tapi di tengah-tengahnya bolong, tengah-tengahnya kosong. Jadi kawatnya itu hanya pinggir-pinggirnya baik. Nah, antena yang seperti ini namanya antena loop, ya. Kenapa Pak dibuat loop? Ya karena gelombang tadi kan ada naik, ada tidur. Nah, kalau dia ada loop ini berarti bisa ditangkapnya semua. Kalau dia hanya satu batang kan bisa lewat. Tapi kalau dia loop, tertangkap galau karena dia lebih luas daya tangkap sinyalnya. Nah, ada antena yang dipasang sebuah menara, tapi antenanya ditidurkan secara miring, ya, ke bumi. Nah, sebenarnya antena dipol, tapi yang dipanjangkan dari menara sampai ke bumi. Nah, dipanjangkan antena itu. Jadi antena itu yang miring ini antena. Kalau yang tegak ini cuma menaranya baik. Nah, yang miring-miring ini adalah antena. Berarti antenanya dibuat sangat panjang sekali. Setinggi menara antenanya. Ya kan? Panjang sekali antena itu. Biasanya ini dipakai untuk mengirim gelombang menengah atau gelombang pendek. Gelombang menengah atau gelombang pendek itu dia jangkauannya bisa jauh. Bisa antar benua. Ya. Jadi ada radio zaman dulu, radio BBC, radio Amerika, radio Inggris,
bisa kita terima di Indonesia. Nah, dia menggunakan antena-antena yang panjang dan tinggi seperti ini. Ya. Nah, ini contoh antena dipol yang bisa dipanjangkan seperti antena radio. Bisa panjang ke kanan, bisa panjang ke kiri. Ya, itu. Nah, atau Anda juga bisa menggunakan satu lempengan dikasih lilitan. Jadi ada pipa paralon, pipa plastik, Anda lilit dengan logam, kawat logam, bisa tembaga, bisa apa baik. Nah, itu bisa juga sebagai antena. Jadi tidak harus batang, bisa lilitan yang panjang. Itu bisa jadi antena. Ya. Nah, kemudian kalau menara ini tadi, ini kan ada di ujungnya ada pengait nih. Kawat tadi kan dipanjang diikat ke di suatu pengait. Nah, pengaitnya itu seperti ini. Jadi cara masang pengaitnya itu harus seperti ini. Ya, bisa rapat, ujungnya diikat atau ujungnya dijarangkan seperti ini. Nah, baru ini kakek ditanamkan di bumi kan, ini panjang sampai ke menara. Nah, antena itu kita pengen tahu antena kita ini berapa jauh mancar, berapa luas mancar. Itu yang disebut dengan polarisasi, pola pancaran antena. Jadi kalau ini sebuah antena, polarisasinya seperti ini warna kuning, berarti dia mancar ke satu arah. Kalau yang warna putih, ini dia memancar ke dua arah, ke kanan dan ke kiri. Nah, biasanya yang memancar dua arah ke kanan ke kiri ini itu adalah antena omnidireksional. Kalau yang warna kuning dia mancar hanya satu arah, ya itu namanya antena direksional. Ini contoh-contoh pola radiasi antena. Omnidireksional biasanya dia memancar ke kanan dan ke kiri ke segala arah. Kalau bidireksional, dia memancar ke dua arah. Jadi ada antena direksional yang memancar ke dua arah, namanya bidireksional. Nah, omnidireksional kalau dilihat dari atas dia membentuk lingkaran. Ini kalau dilihat dari samping. Tapi kalau dilihat dari atas dia berbentuk lingkaran karena dia memancar ke segala arah. Nah, ini contoh pola radiasi tadi saya bilang. Ada radiasi yang ke segala arah, ada yang radiasi ke satu arah. Nah, ini kalau digambarkan secara 3 dimensi. Yang warna kuning ini, yang satu arah, kalau digambarkan secara 3 dimensi seperti ini dia. Ya. Jadi antena itu memancarnya berbentuk kayak telur. Antena direksional itu memancarnya seperti telur dia. Bukan bulat seperti bola. Nah, kalau omnidireksional dia memancarnya seperti bola, melingkar. Nah, ini antena yang contoh antena yang memancar ke satu arah atau direksional. Jadi antenanya letaknya di sini, di tengah-tengah, dia hanya ke satu arah. Kalau kita lihat ini 90/3, 30. Jadi daya pancarnya hanya 60 derajat ke kanan dan ke kiri. Tidak 360 derajat. Ya, itu. Kalau dia secara 3 dimensi seperti ini, kalau digambarkan secara 2 dimensi seperti ini. Ya, ini yang besar tadi di tengah, yang kecil-kecil ini di pinggir. Kalau ini sudut, misalnya ini sudut 0 sampai 30. Nah, 0 sampai 30. 0 sampai min 30. 0 sampai min 30. Nah, kan bentuknya yang paling panjang. Kemudian yang ini 30 60. Nah, di antara 60 30 60. Nah, 60 ada lagi nih. Nah, yang ini yang nomor 2 ini. Kemudian di atas 90 ada lagi nih. Ya. Di atas 90. Ada lagi 180. Nah, ini yang ketiga. Ya, ada 1 2 3. Ya. Jadi ini cara menggambarkan
plot 3 dimensi menjadi plot 2 dimensi. Nah, mungkin ada yang sudah pernah berfoto dengan antena direksional seperti ini. Nah, antena direksional seperti ini berbentuk batang, pola radiasinya ke segala arah. Ya. Ada tampak atas, ada tampak samping. Jadi dia ini ke segala arah radiasi. Ini gambar atas sama gambar samping, dia ke segala arah. Jadi gambar antena omnidireksional. Nah, pola radiasinya ke segala arah. Ya. Nah, ini yang di bawah ini adalah antena direksional. Ya. Bisa dilihat dari kanan, dari kiri, dari atas, dan dari bawah. Ada dari vertikal, dari horizontal. Nah, jadi kalau antenanya di sini, di belakang antena itu ada juga sinyal. Tapi yang banyak itu adalah sinyal yang ke depan. Yang ke depan itu adalah dia sekitar 30 sampai 330. Berapa nih? 1, 2, 3. 30 derajat. 1, 2, 3. Ya, hanya 60 derajat. Jadi direksional itu hanya 60 derajat, daya pancar pola radiasinya hanya 60 derajat. Ke kanan dan ke kiri 30 derajat, kanan 30 derajat kiri. Nah, antena grid. Grid ini ada kisi-kisi setengah lingkaran. Bukan kayak kuali. Nah, dia hanya satu arah dia. Ya, tapi jauh jaraknya. Satu arah tapi dia jauh. Kemudian antena TV. Nah, antena TV Yagi ya, antena TV. Kalau digambarkan antena TV itu dia seperti ini ternyata. Banyak yang ke depannya itu. Yang di tengah-tengahnya sedikit. Nah, pola radiasinya, tapi dia banyak ke arah depan. Makin banyak kisi-kisinya ya makin panjang radiasinya. Ya. Sama, besar sudutnya tetap 60 derajat ya. Yang belakangnya tadi adalah slope, side slope. Ini side slope ya. Di belakang sekali ada juga pancaran tapi kecil ini. Namanya lobe atau big lobe. Gitu. Jadi yang diandalkan adalah yang 30 derajat ke kanan, 30 derajat ke kiri dengan jarak berapa meter. Hub beam. Ada lagi main lobe, jadi pancaran utama. Ini yang diandalkan, yang di belakang diabaikan. Jadi dia hanya mengandalkan yang bagian depan, yang bagian belakang diabaikan. Karena sinyal yang besar itu yang di depan. Jadi kalau Anda menerapkan barang di sini, di sudut 60 derajat, tidak dapat sinyal. Jadi hanya harus masuk ke dalam sudut 30 kanan dan 30 kiri ini. Baru Anda dapat sinyal. Kalau Anda berada di luar pola radiasi ini, nggak dapat sinyal. Di belakang ini nggak dapat sinyal. Itulah kelemahan dari antena direksional. Tapi jaraknya jauh. Tapi dia hanya satu arah. Anda harus berada dalam area 60 derajat ini. Ya. Ini gambarnya. Ya, antena itu. Ini ada tampak atas, ada tampak samping. Kalau 3 dimensinya seperti ini, ini side slope, back slope, ya, minor slope, major lobe, ya. Nah, kalau Anda pernah membongkar handphone, nggak ada antena Pak, ya. Ternyata yang warna hijau ini, jadi dia berbentuk lempengan. Antenanya diubah dengan bentuk plat. Nah, plat yang warna hijau ini adalah antena. Kalau Anda pernah membongkar handphone. Kalau mau coba-coba silakan, bongkarlah handphone kamu. Nah, lagi ada plat di belakangnya. Nah, plat itu adalah antenanya. Tapi kalau rusak jangan ngasih tahu aku, Pak, aku sudah bongkar, Pak. Handphone aku rusak, salah kau. Nah, jadi antena handphone sekarang ini tidak muncul lagi, cukup ditempel di bodinya. Ada plat yang ditempel di body, itulah antenanya, ya. Nah, jadi bumi itu mempengaruhi radiasi. Jadi kalau kita meletakkan antena di bumi itu bisa berpengaruh terhadap radiasi antena, daya pancar antena.
Kemudian, nah ini contoh kalau antenanya hanya tegak saja ya, dia satu arah begini. Kalau antenanya dipol, dia dua arah begini. Nanti kalau antenanya direksional, dia satu arah ke sini. Ya. Nanti kalau bentuk antenanya setengah lingkaran seperti ini, dia ke sini. Kalau yang petak tadi saya bilang, membentuk loop warna petak, bentuknya petak, dia seperti ini. Ya. Kalau yang kisi-kisi kayak tulang ikan, dia kayak gini radiasinya. Ya. Atau bentuk zigzag, radiasinya seperti ini. Ya, hampir sama ya, cuma ada yang lebih lebar saja. Nah, jadi bentuk antena mewakili pola radiasi. Sekarang tinggal kebutuhan Anda. Anda pengen memancarkan ke segala arah atau ke satu arah. Ya. Terus frekuensinya kalau rendah antenanya panjang. Kalau frekuensinya tinggi antenanya cukup pendek baik. Panjangnya tuh maksudku. Kalau letak harus tinggi memang, letaknya harus tinggi. Tapi untuk frekuensi yang tinggi antenanya pendek. Kalau frekuensi yang rendah antenanya harus panjang. Nah, meletakkannya di mana? Nah, itu jangan sampai antena itu namanya terhalang. Ada yang namanya loss, loss. Ada namanya loss. Nanti kita lihat ada gambar. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak. Ya, silakan. Pak, untuk antena TV yang model lama itu kan kita kan harus mengarahkan ke satu arah kan Pak. Itu kan posisinya kan kita kan sebagai penerima antena kita tuh. Nah, ngapa meskipun kita sudah satu arah dan tuh ngapa pas kita putar 180 derajat itu tetap buram Pak hasilnya. Oke. Sekarang kamu tahu nggak posisi pemancar TV kamu tuh di mana? Sekitar sebelah barat Pak. Ya, kau berada di mana sekarang? Di Lahat. Enggak, di Jambi Pak. Oh, di Jambi. Oke. Dari rumah kau ke pemancar TV kau itu berapa jauh? Wah, itu kami enggak pernah nengok masalahnya pemancar TV itu bentuknya kayak mana. Jadi begini, jadi antena itu kan punya kekuatan daya pancar tadi. Panjangnya tadi berapa pancarnya? Ya. Nah, bisa juga pemancar TV yang kamu itu punya kekuatan juga, jaraknya berapa. Nah, sehingga kau misalnya antena kau tuh cuma mampu menerima sinyal 1 km. Sementara pemancar TV kau tadi berada 2 km. Nah, berarti sinyal TV itu tidak nyampe ke kau. Karena kau cuma mampu 1 km. Cuman jarak dia bisa jauh dari kau. Jadi caranya berarti kau harus menambah kekuatan. Di belakang antena TV kau tuh pasang kuali atau pasang pelat. Sehingga dia ada pemantul di belakangnya. Nah, sehingga dia bisa lebih banyak sinyal yang dia terima, lebih kuat gelombang yang dia terima, sehingga TV kau akan lebih jelas gambarnya. Tapi arahnya harus sesuai dulu. Kalau arahnya ke barat juga tadi arahkan ke barat. Di belakang antena TV kau itu tambah pelat atau kisi-kisi. Nah, sehingga dia bisa memantulkan gelombang lebih banyak ke antena kau. Nah, aku yakin dia akan lebih baik hasilnya dan lebih gambarnya akan lebih terang. Nah, arahnya digeser-geser sampai yang paling bagus. Kanan dikit, kiri dikit, wong dua. Di pucuk ada yang muter-muter ke antena, di bawah ada yang nyingok gambar TV-nya. Nah, jangan sampai begini, saya takutnya kamu itu terhalang oleh pohon atau terhalang oleh gedung yang tinggi. Jadi walaupun kau arahkan kemana baik, tidak dapat juga gambar yang bagus karena sinyal itu terhalang oleh pohon atau terhalang oleh gedung yang tinggi. Nah, harusnya kau tinggikan lagi antena kau agar tidak terhalang oleh gedung, tidak terhalang oleh pohon. Siapa tahu di situ sudah ada mall atau gedung tinggi. Jadi walaupun kau arahkan yang benar, tetap baik sinyal kau dikit dapat karena terhalang oleh benda yang lain. Ada tidak halangan di sekitar rumah kau tuh? Tidak ada Pak. Hah? Tidak ada. Ada mungkin, ya bukannya semeter 2 meter, sekilo 2 kilo dari kau. Ada pohon yang tinggi atau ada gedung yang tinggi. Ya kan? Caranya
Kau tahu dulu tempat pemancar TV kau tuh di mana, stasiun TV kamu tuh. Kau keker pakai kekeran. Terjingok dah. Nah, kalau tidak terjingok berarti dihalangi oleh gedung itu, dihalangi oleh gunung itu, dihalangi oleh pohon itu. Itu zaman dulu orang pakai kekeran. Kalau sekarang kan sudah ada satelit, sudah ada Google Maps, sudah ada Google Earth. Orang bisa melihat di Google Map, di Google Earth, ada apa ya sekitar rumah aku nih? Oh, ada gedung di sini. Oh, sudahlah. Nah, Google Map atau Google Earth kan bisa kelihatan benda-benda sekitar kita itu ada apa. Sehingga terhalang. Dulu dari rumah saya itu saya bisa melihat, ya, bisa melihat tiang tower jembatan Ampera. Tapi zaman sekarang saya nggak bisa lagi ngelihat karena sudah banyak gedung-gedung tinggi dibangun. Nggak kelihatan lagi jembatan Ampera itu dari rumah saya. Ya berarti kalau ada pemancar di belakang itu nggak dapat saya sinyal. Ya, karena di Palembang sudah banyak dibangun gedung-gedung yang tinggi. Sudah ada PS, Palembang Square, sudah ada Palembang Icon, sudah ada hotel-hotel yang tinggi, saya lihat kan. Nah, sehingga rumah saya ini terhalang oleh gedung-gedung tinggi. Sehingga kalau saya bisa pengen mendapatkan sinyal, maka saya harus menambah antena saya di atas rumah. Letakkan di tempat yang tinggi, sehingga tidak terhalang. Nah, contohnya seperti ini kalau Anda lihat ya, di gambar ini, saya share ya. Nah, inilah, jadi syaratnya agar sinyal kamu itu bagus di rumah kamu, nggak boleh rumah kamu itu antenanya terhalang oleh pohon, terhalang oleh rumah yang lain, terhalang oleh gunung, terhalang oleh gedung yang lain. Sehingga antena penerima dan pemancar tadi harus loss. Loss itu apa? Line of sight, tidak ada penghalang. Karena dia butuh yang namanya Fresnel zone. Fresnel zone ini jangan ada halangan. Semakin banyak halangan, maka sinyal yang diterima semakin kecil. Contohnya yang pertama ini bagus, nggak ada halangan. Yang kedua agak ada halangan dikit. Yang ketiga banyak halangan. Aku yakin yang nomor 3 di bawah sekali ini pasti sinyalnya sedikit. Kekuatan sinyal sedikit, kalau dia TV, TV-nya agak kotor, gambarnya agak jelek. Kalau dia radio, radionya agak kurang bagus suaranya. Kalau dia main internet, internetnya agak lemot karena terhalang oleh benda lain. Nah, itulah butuh pemancar itu namanya line of sight. Jangan ada halangan di antara dua buah pemancar yang saling berpasangan. Jadi dua buah antena itu tidak boleh ada halangan. Nah, sekarang belum ada uang bangun gedung di tengah-tengah ini. Kaget kalau di tengah-tengah ini ada bangun gedung, terhalanglah dua antena ini. Maka dua antena tersebut harus meninggikan lagi agar tidak terhalang sehingga dia tetap namanya line of sight atau loss. Itulah ya, coba Anda cek lagi berapa meter dari Anda, berapa kilometer dari Anda itu ada enggak halangan. Nah, mungkin itulah walaupun Anda sudah mengarahkan antena ke arah tersebut masih baik jalan gambarnya jelek karena bisa jadi di 1 kilometer, 2 kilometer dari rumah Anda ada sudah yang bangun gedung yang tinggi, yang lebih tinggi dari posisi antena Anda. Atau pindahkan antena Anda ke atas rumah. Taruh di pucuk rumah. Kalau Anda punya rumah 2 tingkat, di pucuk 2 tingkat itu. Nah, aku yakin pasti bagus sinyalnya. Ya. Panjangkan lagi kabelnya. Itu ya Gede Pradianada. Tinggal di mana kau? Di Jambi, Pak, di Batanghari. Ya, coba cek pakai Google Map. Ya, ada dari titik kau ke titik pemancar tuh ada halangan. Atau pakai Google Earth. Nah, bisa ya dilihat. Google Earth atau Google Map. Tapi kalau Google Earth yang berbayar itu bisa real time, bisa kelihatan. Kalau Google Map itu bisa kelihatan, tapi itu mungkin gambar berapa bulan atau berapa tahun yang lalu. Kalau yang berbayar dia real time saat ini, tapi yang gratis itu biasanya gambar yang sudah lama di Google Map itu, gambar-gambar yang sudah lama. Bisa kan kelihatan dari Google Map itu. Ada apa di sekitar rumah aku ini? Oh, ada gedung tinggi ini. Ah, ya. Oke ya. Ini saya lihat nah, saya ini main tempat-tempat buah manggis be.
Sambil gitu ya. Nah, oke. Ada yang tahu nggak? Kamu kan sudah keliling-keliling kota nih. Ada nggak yang ketemu antena ini? Ada nggak ketemu antena ini? Ada, Pak. Nah, ini namanya direksional ya. Ada yang tahu nama antena ini apa? Sektoral. Sektoral ya. Ini antena pemancar handphone yang letaknya di BTS. Nah, dia kan tadi hanya 60 derajat sampai 180 derajat. Itulah kenapa dia pasang banyak. Ya kan? Agar sekeliling daerah ini bisa dapat sinyal handphone. Maka dipasanglah dia 3 pasang ini. Nah, makin banyak antena dia makin tercover rumah atau pesawat handphone di sekitar situ. Ya. Nah, ini kayaknya dimiliki oleh 2 perusahaan. Yang panjang ini mungkin perusahaan A, yang pendek ini punya perusahaan B. Tapi dipasang di 1 buah BTS. Jadi sistem sewa bersama. Ya. Nah, saking hebatnya uang ini sebenarnya naik di pucuk menara yang tinggi. Oke, kalau aku takut sih manjat. Saya ini takut ketinggian. Ya. Ya, maksudku kalau manjat pohon, kalau naik pesawat saya nggak takut. Tapi kalau manjat pohon saya takut. Ya. Kalau sudah tinggi itu saya takut. Kalau pohon cabai, saya manjat pohon cabai berani. Ya. Atau pohon semangko aku berani manjatnya. Tapi kalau pohon duren, ya, pohon cempedak, pohon duku, ya. Nah, pohon kelapa, nah aku ngeri aku manjatnya. Ya, kalau pohon cabai aku berani manjatnya. Ya. Nah ini ya. Nah sekarang sektoral ya sudah ya. Nah kalau ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Ini jaraknya jauh nih. Micro, bukan Pak. Makrosel bukan, Pak? Ya, ini makrosel. Ini jaraknya sudah antar provinsi. Ya, dari provinsi Jambi sampai Palembang misalnya. Sampai Sumsel bisa ini. Antena ini bisa sampai jauh nih, bisa antar provinsi. Palembang kayak Agung, baca pakai antena ini. Dia seperti gendang. Ya, ini sangat tinggi frekuensinya. Dan dayanya juga besar. Kalau Anda berada di sekitar depan antena ini terasa panas. Karena daya pancarnya besar dan jaraknya jauh. Makrosel. Nah ini 2. Ada makrosel, ada direksional. Ada 2 antena di sini. Ada yang jarak jauh, ada yang jarak dekat. Ini untuk sekitar menara, ini yang bisa antar provinsi tadi. Nah ini juga. Jadi ini menghubungkan antara BTS ke BTS yang lain. Ini untuk memancarkan ke handphone di sekitar antena itu. Nah, ini juga sama. Jadi ini untuk antar menara. Kalau ini untuk langsung ke pesawat handphone di sekitarnya. Nah ini yang pernah lihat antena di dalam gedung picosel, letaknya di langit-langit. Ini hanya bungkusnya baik dari bahan plastik, tapi di dalamnya ada antena sebenarnya. Bungkusnya plastik, tapi di dalamnya ada antena. Nah ini bentuk pola radiasi antena omnidireksional. Jadi kalau ada 1 batang itu memancar ke segala arah secara 3 dimensi, bentuknya melingkar. Cak kue donat. Ketika Anda berada di dalam lingkaran ini, Anda dapat sinyal. Kalau ketika Anda berada di luar lingkaran ini, Anda tidak dapat sinyal. Nah, ini yang tadi antena yang di dalam gedung tadi, picosel. Ya, letaknya di dalam gedung dan dia dibungkus oleh plastik. Nah, bahan plastik atau mika atau apa ya. Nah, ini yang tadi jarak jauh dan jarak dekat. Nah, ini adalah antena omnidireksional untuk pemancar WiFi. Dia hanya 1 batang untuk akses poin. Ini antenanya.
Ya. Nah, ini sistem ya, sistem jaringan. Nah, ini antena yang jarak jauh juga nih, jarak jauh. Makrosel ya, jarak jauh. Nah, ini yang jarak dekat tadi. Ya. Ini yang jarak jauh. Ya. Seperti gendang. Ada tutupnya. Tutup ini apa? Untuk menghindari radiasi. Biar sekitar situ tidak kena radiasi dan tidak panas. Kalau itu tidak ditutup, ngapa Pak? Kalau ada burung lewat, nyampak burung itu. Karena panas yang dipancarkan ini. Nggak ada burung lewat di situ, nyampak burung. Ya, itu. Atau ada rumah, rumahnya kepanasan di sekitar situ. Ada pohon, mati pohonnya. Nah, itulah untuk mengurangi radiasi dipasang penutup ini. Ya. Nah, ini. Jadi tadi saya bilang, rumah kamu tadi mungkin terhalang. Antena kamu di bawah sini ada rumah lain. Maka kamu udah dapat sinyal. Mengatasinya apa? Tinggi ke antena. Sehingga sinyal dari TV kamu tadi tidak dihalangi oleh rumah yang lain. Sehingga kamu bisa mendapatkan sinyal. Sehingga gambarnya bisa lebih baik. Ya. Nah, kalau antena tegak, ya dia ngarahnya ke kanan ke kiri. Tapi kalau antena dimiringkan, dia akan ke bawah ngarahnya. Ya. Jadi kalau dimiringkan antena itu, dia akan mengarah ke bawah. Jadi selain ditinggikan, arahnya juga jangan salah. Ngarahnya harus ke tempat yang kita tuju. Kalau ke bawah ya ke tanah dia. Kalau ke atas ya ke pucuk, ke langit-langit. Nah, tapi harus datar sesuai dengan tempat yang dituju. Atau bisa begini, ke mana arahnya? Saya harus tahu dulu arah antena pemancar yang kita cari. Nah, ini tadi sama antena yang tadi juga. Nah, ini yang wajan bolik. Jadi memang kuali diletakkan pipa di depannya. Nah, di dalamnya itu kaki ada sinyal, ada alat penerima akses point namanya. Nah, itu ya. Ini nanti kalau jaringan internet. Nah, ini jadi pola radiasi antena itu berbentuk ya panjang seperti ini bentuknya. Nah, karena dia direksional, bukan omnidireksional. Jadi hanya satu arah. Nah, ketika handphone Anda berada di bawah sini, tidak dapat sinyal. Anda harus berada di daerah yang lingkaran ini. Baru Anda bisa dapat sinyal. Nah, ini juga untuk yang jarak jauh. Nah, yang tadi jarak jauh. Banyak contoh-contohnya. Nah, ini jarak jauh juga ya. Makrosel ya, jarak jauh. Makrosel, jarak jauh ya. Nah, ini handphone, ini BTS. Maka di sekitar BTS itu akan dapat sinyal. Jadi handphone itu bisa dapat sinyal. Nah, ada makrosel, daerahnya jauh. Jadi antara satu tiang ke tiang yang lain itu dihubungkan dengan makrosel. Tapi untuk sekitar tiang ini, dia dipasang mikrosel. Jadi satu tiang ini ada dua antena. Ada antena yang memancarkan dari tiang ke tiang, ada antena yang memancarkan dari tiang ke handphone. Jadi dari satu tiang BTS itu terdiri dari makrosel dan mikrosel. Nah, ini wajan bolik tadi ada kuali, ada pemancar di tengahnya. Nah, wajan bolik, ini contoh wajan. Nah, ini penerima sinyal di tengah-tengahnya. Ini kuali, dipantulkan ke tengah kalau. Ini tadi ya, sama. Nah, ini, jadi kalau antena TV yang panjang seperti itu, maka radiasinya seperti ini. Tanpa 3 dimensi, kalau tanpa atas seperti ini. Pola radiasinya. Hanya 60 derajat. 60 derajat. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda berada di bawah antena, kalau masih mendapatkan sinyal, jadi justru Anda berada pas di bawahnya, Anda dapat sinyal. Jadi agak maju dikit dari antena. Biar dia bisa dapat sinyal. Karena bentuknya tadi bentuk cak bola kan. Cak apa? Cak telok. Cak telok itu dari bentuknya. Maka Anda harus maju dikit. Ya, agar bisa dapat sinyal. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, ini jadi pemancar tadi bisa mantul di gedung. Mantul di gedung baru kita dapat sinyal.
Mantul di gedung baru kita dapat sinyal. Mantul ke gedung atau bisa langsung memancar ke handphone kita. Jadi gedung-gedung itu bisa memantulkan. Tapi kalau dia bahannya yang bisa memantulkan. Tapi kalau bahannya kain, semen, malah tidak mantulkan sinyal. Hilang baik dia sinyal itu. Nah ini yang antena grid. Kalau Anda pernah berfoto, ini antena grid. Nah, kalau dia seperti ini kan jaraknya dekat, cuma 200 meter. Jadi akses point pakai antena batang itu hanya 200 meter. Tapi kalau ditambah penguat seperti kuali, maka jaraknya bisa sampai 1 dan 2 kilometer. Jadi fungsinya kuali itu untuk penguat sebenarnya. Nah, kalau ini parabola yang mancarkan sinyal sampai ke satelit di angkasa. Dapat sinyal dari satelit ke dia. Ini parabola ya. Ini tadi makrosel ya. Nah, ini antena parabola juga, tapi parabola yang jarak kecil. Jaraknya dekat, tidak sampai ke satelit ini. Tapi sekitar bumi sinilah deh. Nah, ini ya. Antena yang tidak jauh jaraknya, tapi dia ya dapatnya dari atas, dari tempat lain. Ini bentuk-bentuk antena ya. Nah, ini yang picosel ya, picosel. Ya, ini makrosel. Makrosel juga. Nah, ini radiasi. Ya, ini macam-macam. Nah, ini ya. Jadi picosel itu di dalam gedung, mikrosel itu di luar gedung tapi tidak jauh, makrosel itu di luar gedung tapi dia bisa antar kota, antar provinsi. Nah, ada lagi namanya satelit, MSS. Jadi dia bisa antar pulau, antar provinsi, bahkan antar negara karena dia dikirim dulu ke satelit. Ini contohnya. Nah, di dalam wajan bolik itu ini penerima sinyal tuh. Ini dalam wajan bolik itu. Ada alat penerima sinyal. Ya, ini tadi yang saya bilang picosel. Ini parabola kecil. Sama. Picosel ini syarat. Nah, jadi kalau walaupun ada gedung, jangan sampai gedung itu lebih tinggi dari antena. Maka antena harus dinaikkan di atas gedung. Sehingga dua buah antena yang jarak jauh tadi bisa saling berhubungan tanpa halangan. Namanya lost line of sight. Nah, ini tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya, Pak. Silakan. Saya pernah baca, Pak, ada alat yang bisa menghilangkan sinyal, yaitu jammer, Pak. Itu cara kerja jammer itu gimana, Pak? Jadi begini, kamu misalnya sinyal kau berapa? 100 MHz. Ya. Nah, kau hilangkan. Kau buat alat pemancar yang sama dengan pemancar tersebut. Misalnya dia 100 MHz. Nah, kau buat alat pemancar juga yang 100 MHz. Tapi daya dia 10 watt misalnya. 10 desibel. Nah, kau buat alat pemancar 100 MHz, 100 desibel. Maka sinyal dia itu hilang, ditimpa oleh alat kau. Sehingga sinyal dia tidak terbaca oleh orang lain, yang terbaca adalah sinyal alat kau. Nah, jadi kau buat alat yang sama, frekuensinya sama, tapi kekuatan sinyal kau harus lebih besar, daya kau harus lebih tinggi, desibel kau harus lebih besar, watt kau harus lebih besar. Tapi frekuensi kau harus sama. Nah, sehingga orang tersebut hilang sinyalnya, yang timbul punya kau. Setelah dia hilang, nak kau isi informasi apa terserah, nak kau isi omongan, nak kau isi lagu dalam itu, nak kau kata-katoi. Nah, tidak terdengar lagi yang punya orang tadi, yang terdengar hanya punya kau. Kalau itu internet berarti internet dia mati, internet kau yang muncul. Ya kan? Kau bisa
matikan internet orang lain. Nah, berapa frekuensi dia kau tempo dengan punya kau dengan daya yang lebih besar, tapi frekuensinya harus sama. Itulah tidak boleh kita membuat frekuensi yang sama di daerah yang berdekatan. Maka yang daya yang lebih besar akan menang, yang lebih kecil akan kalah. Itulah nama jammer tadi. Oke, yang lain silakan. Pertanyaan yang lain? Izin Pak, Boleh. bener nggak Pak kalau Benar, tembok benar. bisa ngalangi sinyal Pak? Apa dia? Tembok bisa ngalangi sinyal Pak? Ya, itulah saya bilang tadi. Karena kalau ada gedung yang tinggi, kan terhalang oleh sinyal. Pohon baik bisa menghalangi sinyal. Kenapa? Karena sifatnya tidak memantulkan dia itu. Dia hanya menyerap. Jadi ada sinyal itu diserapnya oleh gedung. Ada sinyal tadi diserapnya oleh pohon, tidak dipantul sehingga sinyal tadi hilang oleh dia. Ya kan? Tidak diteruskan ke tempat lain. Nah, itu tidak diteruskan ke tempat lain karena diserap oleh dia. Tapi kalau itu logam dipantulkannya. Nah, sekarang arah logamnya kemana? Itulah arah mantulnya. Jadi gedung, pohon itu bisa menghilangkan sinyal. Sehingga kalau kau ngirim sesuatu, kena gedung, ngirim sesuatu, gelombang, kena pohon, maka dia tidak diteruskan ke tempat lain, diserap oleh pohon dan gedung tadi. Sehingga sinyalnya mati di situlah, tidak nyampe ke tempat lain. Itulah, makanya kalau membuat pemancar, jangan terhalang oleh pohon, terhalang oleh gedung. Apalagi gunung. Gunung kan besar. Nah, jadi kau harus buat pemancar di atas gunung agar tidak terhalang oleh gunung. Nah, itu. Ada repeater namanya, ada pemancar yang mengulangi kekuatan itu. Jadi dipancarkan ke atas gunung, dari atas gunung dipancarkan lagi ke tempat yang lain. Nah, agar tidak mati oleh gunung tadi sinyalnya. Oke. Yang lain? Izin Pak, Boleh. kalau cuaca bisa ganggu sinyal juga Pak? Nah, begini, cuacanya apa dulu? Contohnya kayak angin deras gitu Pak. Kalau angin tidak, hujan lebat. Oh ya, hujan Kalau sertai angin Pak. tidak, kalau angin cuma Badai, Pak. ada apa. Nah, tapi kalau hujan lebat, hujan itu kan nyampak. Yang nyampak itu adalah apa? Kalau hujan yang jatuh apa itu? Hah? Kalau jatuh itu apa di hujan tuh? Apa yang Air. jatuh? Air Pak, air Pak. Apa? Air Pak. Air. Nah, air itu mengandung apa? H2O. Mengandung elektron. Air itu mengandung elektron. Nah, kan sifat gelombang tadi kan elektron magnetik. Jadi ketika ada elektron lewat, elektron yang satu lagi bertumburan kan dengan elektron yang lain. Akibatnya dia tersimpang ke tempat yang lain. Elektron-elektron bertumburan. Nah, mobil-mobil bertumburan jegar, buyar kan dia. Nah, itulah kenapa ketika hujan lebat, sinyal tadi tidak baca menembus hujan lebat karena itu yang jatuh itu adalah elektron. Sementara yang lewat ini adalah elektron. Elektron ketemu elektron bertumburan, maka tidak tembus. Nah, itulah. Jadi ketika ada hujan lebat, sinyal itu menjadi hilang karena terhalang oleh elektron-elektron yang turun dalam hujan tadi. Karena hujan itu adalah air. Air itu mengandung H2O. H2O itu adalah elektron kandungannya kan. Hidrogen dan oksigen itu mengandung elektron. Nah, elektron tadi menghalangi sinyal yang lain. Karena sinyal itu kan elektromagnetik. Ada elektro, ada magnet. Nah, itu ya. Itulah dihalangi oleh hujan. Tapi kalau angin tidak pula, tidak mengganggu. Itu ya. Tapi kalau hujan itu sangat mengganggu karena dihalangi oleh media yang lain. Ya. Oke, silakan yang lain. 5 menit lagi ya. Jam 9 ini. Aku ini masih di kantor. Ya. Saya ini masih di kantor. Di kantor Pak Jokowi saya sekarang. Beliau masih bekerja tuh di belakang. Belum pulang dia. Lembur ya Pak? Lembur. Ya.
Dia masih bekerja itulah. Saya jam 9 ini mau pulang nih, nggak capek ya. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Pak, boleh bertanya lagi, Pak? Boleh, silakan. Kalau kami ini punya ini kan komputer, Pak. Hmm. Ini ditaruh di kamar kami, Pak, di lantai 2, Kak. Nah, biasanya sinyal ini kalau lebih lambat, Kak, Ya. Pak, dari HP dan dari ini laptop. Itu Oke. kira-kira mengapa, Pak? Pemancar akses point kau di mana letaknya? Di lantai bawah, Pak. Ya wajar lah. Jadi kan dia kan terhalang oleh lantai rumah kau itu dan dinding-dinding kamar itu, ya kan? Nah, makanya kau cari di daerah kau itu yang ada daerah terbuka antara atas dan bawah, sehingga laptop kau tadi tidak terhalangi sinyalnya oleh lantai kamar, lantai rumah, sama dinding rumah. Nah, itu ya. Jadi kalau kau masuk ke dalam kamar kau, ya pasti kamar kau punya dinding sih, kok halangannya. Lantai rumah nomor 2 itu kan berbentuk pelat juga, sudah 2 halangannya. Terus tidak kasih lubang kan antara atas bawah, cuman lubang tanggo itulah. Nah, jadi banyak sekali halangan sinyal tadi. Sinyal itu kan bukan cak manusia, apa cak nyari jalan. Dia tuh mantul-mantul ya kawinnya. Nah, yang mantul sampai ke lantai pucuk tadi kan sedikit, sudah banyak terhalang oleh lantai rumah sama dinding kamar. Nah, maka sinyal yang didapat di lantai 2 tadi sedikit. Nah, caranya kau pindahkanlah di tengah-tengah itu. Letakkan pemancar kau itu di antara lantai 1 dan lantai 2. Yang ada lubangnya tapi misalnya di tanggo. Tanggo itu kan ada lubang antara 1 dan 2 kan. Letakkanlah di dekat tanggo itu. Sehingga dia bisa naik ke atas dan bisa turun ke bawah sinyalnya. Sehingga dia bisa seimbang antara atas dan bawah. Pindah ke bawah akses point kau. Karena tidak mungkin kau nak ngelobangi dinding kamar kau. Kan? Gara-gara main internet dinding kamar kau bongkar, jangan, sayang ya. Itu. Pak, maaf Pak, tapi sinyal di HP di bocor ini tidak selambat dengan PC-nya, Pak. Tidak, itu kalau HP kau pakai apa? Pakai akses point di rumah apa kau pakai internet? Iya, Pak, pakai WiFi sama, Pak. Hah? Sama, Pak. Sama, oke. Nah, begini. Handphone kau tuh mungkin lebih bagus daya pancarnya. Ya kan? Sementara laptop kau tuh lebih jelek daya pancarnya. Ya. Jadi begini, kalau handphone yang zaman-zaman sekarang kan sudah 3G, 4G, 5G segala macam. Pemancarnya lebih canggih. Sementara laptop kau tadi mungkin laptop yang jenis lama yang daya pancarnya belum 4G, 3G dan 5G. Nah, sehingga dia kurang sinyalnya. Ya. Handphone kau berapa tahun ya umurnya? Baru setahun, Pak. Nah, wajar. Laptop kau sudah berapa tahun umurnya? Komputernya baru setahun juga, Pak. Ya, tapi komputer bukan laptop kan? Komputer, Pak. Ya wajar lah, karena komputer itu bukan didesain untuk mobile. Bukan didesain untuk bawa kemana-mana. Sehingga pemancaran di dalam komputer itu tidak secanggih laptop. Kalau laptop kan memang laptop dan handphone itu memang dirancang untuk dibawa kemana-mana. Maka pemancarnya pasti lebih kuat. Daya pancarnya lebih kuat. Dia pakai alat yang lebih canggih dibandingkan PC tadi. Gitu ya. Jadi kau beli bayar lagi eksternal, penerima eksternal dari laptop itu ada namanya. Ada dia colokan kayak di USB, kagak ada antenanya itu. Nah, cari di pasaran tuh. Aku ini nak nerima WiFi di rumah aku tuh, nah, kayak dicolokkan ada antenanya itu. Nah, apa namanya saya lupa itu. Kau tambah ke dengan alat itu di laptop kau, di PC kau, aku yakin dia akan mendapatkan sinyal yang lebih bagus. Oke, jadi penerima WiFi yang eksternal, ada antena dicolokkan ke USB. Tuh ada jualannya. Hah? Kabelan. Bukan kabelan. Kalau kabelan pasti bagus. Repeater ya, Pak?
Cara kedua kau pakai kabel dari akses point kau tadi, colokkan kabelan langsung ke laptop kau, panjang ke kabelnya bisa juga. Tapi kalau kita tetap pakai antena, ada itu antenanya, ada jualan antenanya itu ada, cari aja di internet. Adaptor eksternal berarti Pak ya? Yo, eksternal sifatnya. Iya, pakai dongle. Ya, seperti dongle itu Dongle wifi receiver. Dongle wifi receiver. Nah, cari bela di pasaran ya. Ini coloknya kayak USB gitu. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan nggak? Cukup ya? Jelas Pak. Cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, ya. Syukurlah. Kalau sudah cukup, saya akhiri sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan, tapi minggu depan bukan jam 12. Karena saya masih ada kerjaan, ada pelatihan pengabdian masyarakat. Jadi mungkin sore kita Selasa depan itu kuliahnya ya. Ya, nanti saya share lah jam berapa ya. Kita kuliah hari Selasa depan itu. Ya, saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.